Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salaman tasliman mazidan wa ba'd. Alhamdulillah binikmati tatimmus salihah. Ya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk talabul ilm. Ya ingat, walaupun untuk tahun pertama di kelas 6 ini ya, untuk pertemuan pertama di kelas ini masih belajar daring ya. Mudah-mudahan walaupun belajar daring tetap semangat ya, menjaga kesungguhan pula dalam belajar ya, karena ingat menuntut ilmu adalah perkara yang sangat penting ya. Karena bekal kalian baik di dunia maupun di akhirat ya. Karena ketika kalian ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia ya, maka kalian akan raih dengan ilmu. Begitu pula ketika kalian menghendaki kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu tetap semangat di dalam thalabul ya. Kondisi apapun tetap menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak ada batasan ruang dan waktu. Kapan batasan terakhir menuntut ilmu? Di saat Allah telah mencabut nyawa kita. Itu batas terakhir menuntut ilmu. Ya. Karena ingat kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berada di jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Oke, tolong yang mikrofonnya belum di mute dulu. Pohon nggak sengaja nggak mute semua. Nah, makasih. Nah, untuk kelas 6 ini di semester pertama ya Al-Quran Hadis kita akan mempelajari pertama adalah surat Al-Qadar, yang kedua adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian setelah itu kita akan menghafalkan surat Al-Mursalat ya, hanya 50 ayat insyaallah. Kemudian dilanjut dengan murajaah nanti juz 30. Terusnya juz 30 udah lancar ya, karena udah dari kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 5 terakhir surat An-Naba kalau nggak salah ya. Ya, mudah-mudahan masih lancar ya. Dan di kelas 6 mudah-mudahan nambah hafalannya sampai 2 atau 3 juz. Bisa kan? 1 tahun 3 juz. 1 tahun 3 juz itu hanya sedikit sebenarnya. Kemudian setelah itu kita akan menghafalkan hadis ya. Ada hadis yang kedua dalam kitab Arba'in. Kalau buku kalian hadis yang ke-22 ya. Nanti kalian bisa lihat bukunya. Kalau kurang lebih hadisnya pendek ya. 1 halaman. 1 halaman di buku kalian. Kemudian setelah itu kita akan menghafalkan hadis yang ke-24 ya. Nah, itu untuk semester pertama. Sedikit ya materi insyaallah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar surat Al-Qadar. Ya. Surat Al-Qadar. Udah pada hafal surat Al-Qadar? Kalau belum ada bukunya, silahkan buka Al-Qurannya. Ya. Surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar adalah surat Makkiyah. Nanti ada surat itu akan ada terbagi menjadi 2, ada surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Ya, surat Makkiyah, surat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW masih menetap di kota Mekah, belum hijrah ke Madinah. Sementara surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah. Ini ada suara. Tolong dimatiin yang masih nyala. Nah, makasih. Ya. Nah, tentunya kalian masih hafal kan surat Al-Qadar ya? Masih, Pak.
Asik. Altab, tolong dibaca surat Al-Qadar Ini. ayat 1 sampai 5. Saya kan Pak itu tadi Iya, Altab. salah dengar lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya Salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, barakallahu fiik ya. Mohon bacakan dulu ya. Nah, makasih. Oke. Nah, disimak dan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalian baca dan hafalkan dengan bacaan yang terbaik ya. Nanti insya Allah pekan depan Puan tugaskan untuk menghafalkan dengan artinya. Dan untuk kali ini Puan akan bahas tentang hukum tajwid yang ada dalam surat Al-Qadar ya. Hukum tajwid yang ada dalam surat Al-Qadar. Dan Puan hanya membatasi hukum nun sukun, kemudian mad tabi'i, mad jaiz dan mad wajib ya. Yang pertama adalah hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin ada 5. Yang pertama adalah izhar halki. Izhar halki atau izhar sendiri artinya adalah jelas. Ya. Berarti ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, yang mana huruf izhar itu ada 6, alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Ya. Ada 6, alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Dikala nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6 tadi, maka dibaca jelas, tidak didengungkan. Misalkan, man amana, ya, tidak dibaca man amana, tapi dibaca man amana. Ya, kenapa? Karena dibaca jelas. Kemudian yang kedua adalah iklab. Ya, iklab. Iklab ini apabila nun sukun bertemu dengan ba. Ya. Dikala nun sukun bertemu dengan ba, maka bagaimana cara bacanya? Ya, merubah bunyi huruf ba menjadi huruf mim. Contohnya, nun sukun bertemu dengan ba, mim ba'di, aslinya min ba'di, tapi dibacanya menjadi mim ba'di, ditahan 2 harakat. Kemudian yang ketiga adalah ikhfa. Ya. Ikhfa apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Ya, huruf ikhfa yaitu ta, sa, jim, kemudian apa lagi? Dal, za, zai, sin, shin,
sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Ya. Ketika bertemu dengan salah satu huruf yang Puan sebutkan tadi, maka cara bacanya adalah menyamarkan antara idhar dengan idgham, ya. Tidak dibaca jelas dan juga tidak dimasukkan kepada huruf yang selanjutnya. Ya, itu ikhfa. Kemudian untuk yang berikutnya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu ya, mim, nun, waw. Dikala bertemu dengan ya, mim, nun, waw, maka nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf di depannya, ya, dengan ditahan 2 harokat. Misalkan ulaika ala hudam mir rabbihim. Hudammi. Nah, di sini tanwin bertemu dengan mim. Ya, itu idgham bi gunnah. Kemudian yang berikutnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin, ya. Silahkan, ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, yaitu lam dan ra. Cara membacanya adalah memasukkan ke huruf di depannya tanpa disertai dengung. Misalkan mir rabbihim. Nun sukun bertemu dengan ra. Mir rabbihim. Tidak dibaca mir rabbihim, salah. Tetapi mir rabbihim. Nah, itu hukum nun sukun atau tanwin. Berikutnya adalah mad tabi'i. Huruf mad ada berapa? Ada yang tahu huruf mad ada berapa? 3. Huruf mad ada 3. Alif, waw, dan ya. Ketika ada alif, huruf sebelumnya berharokat fathah. Ada waw sukun, huruf sebelumnya berharokat dhamma. Ya sukun, huruf sebelumnya berharokat kasrah. Maka ini adalah mad tabi'i, ya. Ini mad tabi'i. Mad tabi'i sering disebut dengan mad asli. Cara bacanya adalah 2 harokat. Yang berikutnya adalah mad jaiz munfasil, ya. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil jika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Misalkan dalam surat Al-Baqarah misalkan. Ada yang hafal? Al-Baqarah ayat ke-3. Wa ma unzila ilaika. Wa ma unzila ilaika. Wa ma unzila. Ma satu kata, ini mad tabi'i, kemudian bertemu dengan hamzah unzila. Berarti ada dua kata. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata, maka disebut hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Kemudian yang terakhir adalah mad wajib muttasil, ya. Mad wajib muttasil. Apabila ada mad tabi'i bertemu dan hamzah dalam 1 kata. Misalkan ulaika. Ulaika. La mad tabi'i kemudian i, ya. Hamzah. Ulaika dalam 1 kata. Maka ini disebut mad wajib muttasil. Boleh dibaca 4 harokat atau 6 harokat. Oke? Kita coba bahas untuk di surat Al-Qadar. Perhatikan di ayat pertama, di sini ada inna anzalnahu. Nah, inna Puan udah warnain. Inna di sini na mad tabi'i, kemudian setelah na di sini ada hamzah. Setelah mad tabi'i ada hamzah, na inna 1 kata, anzalna 1 kata, berarti kata yang berbeda. Nah, ketika dalam mad tabi'i bertemu dan hamzah dalam 2 kata, maka hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Ya, yang pertama inna anzalna hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Kemudian hukum yang kedua, Puan hanya warnain 3 di sini. Nun sukun bertemu dengan zai, hukumnya apa? Ada yang tahu? Nun sukun bertemu dengan zai. Ikhfa.
Ikhfa, mumtaz ya. Ikhfa. Nun sukun bertemu dengan zai, disamarkan, tidak dibaca jelas ya. Anza. Jadi posisi lisan ada di huruf zai. Anzalnahu. Nah, di sini ada nahu dan fi. Ya, na dan fi. Ini hukumnya adalah mad mad tabi'i. Ya, mad tabi'i dibaca 2 harakat, mad jaiz munfasil dibaca boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke, ini ayat pertama. Kita lanjut ke ayat kedua. Ayat kedua, di sini pohon hanya tandain 2. Nah, ini hukumnya apa? Jaiz munfasil. Majaiz munfasil, pintar. Yang berikutnya? Tabi'i. Mad tabi'i. Majaiz munfasil dibaca berapa harakat? 2, 4, dan 6. Dan 6. Mad tabi'i dibaca 2 harakat. Ini udah ada di ayat sebelumnya ya. Kita lanjut ke ayat ketiga. Nah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini pohon tandain yang warna hijau adalah khairum min. Tanwin bertemu dengan mim. Hukumnya apa? Idgham bigunnah. Idgham bigunnah, pintar ya. Kemudian min alfi. Ikhfa lagi. Izhar. Sukun bertemu dengan alif, izhar, pintar ya. Yang pertama khairum, tanwin bertemu dengan mim maka ditahan 2 harokat ya. Lailatul qadri khairum min alfi syahr ya. Khairum, tanwin dimasukkan ke huruf mim. Oke, kita lanjut ke ayat keempat karena waktu kita tinggal udah habis ya. Sudah enggak? Udah selesai. Puan selesaikan dulu sedikit ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikatu. Ada yang tahu hukumnya apa? Mad wajib. Mad wajib muttasil karena ada la mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata ya. Kemudian ini juga sama tadi udah ada di atas. Hukumnya apa? Mad tabi'i. Mad wajib dibaca berapa harokat? Tabi'i dibaca 2 harakat. Mad tabi'i 2 harokat. Mad wajib muttasil? Dibaca boleh 4, boleh 6 harokat. 4 sampai 6 harokat. Oke, yang ini yang warna merah hukumnya apa? Ikhfa, pintar. Min kulli amr. Oke, kita lanjut ke ayat kelima. Ayat kelima, salamun. Salah dengan hatta. Hukumnya apa? Ini udah dibahas. Mad tabi'i, pintar. Munhiya, tanwin bertemu dengan ha, hukumnya? Idhar halki. Nah, ini hukumnya idhar halki. Karena nanti ada idhar syafawi, ada idhar halki, ada idhar mutlak ya. Nanti insya Allah kita akan bahas pada kesempatan ya. Oke. Nah, ini beberapa hukum tajwid yang ada di dalam surat Al-Qadr. Karena waktu kita udah selesai, mohon ucapkan terima kasih ditanam di mana itu? partisipasi kalian. Ya mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kalian dan istiqomah di dalam belajar sehingga kalian mendapatkan prestasi yang lebih baik kemudian. Nah, kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan gabung pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.